Sejumlah tokoh, elit politik hingga pesohor secara bergantian bertemu Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediaman pribadinya di Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan pada Senin hingga Selasa kemarin. Total terdapat 108 tokoh yang datang dan mereka disebut sebagai calon menteri, wakil menteri, hingga kepala badan di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Namun yang menarik dari sejumlah tokoh tersebut terdapat 17 orang yang merupakan menteri yang saat ini tergabung dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mereka diantaranya merupakan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, hingga Mendagri Tito Karnavian. Kemudian terdapat nama Wamen ATR BPN Raja Juliantoni, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, hingga Mensesnek Pratikno. Usai menemui para kandidat di rumahnya, Prabowo mengatakan proses menemukan sosok menteri di kabinetnya sudah berlangsung lama dan pertemuan itu hanya sebagai konfirmasi. Sebenarnya proses ini sudah berjalan lama, ya. Kita adakan pemantauan, diskusi, dan sebelum saya undang ke sini sebenarnya mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Jadi sebetulnya hari ini hanya mengkonfirmasi. Saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Lantas apakah dengan ditunjuk kembali Menteri Jokowi merupakan bentuk keberlanjutan pemerintahan? Dan apa keuntungan Prabowo dengan menunjuk wajah-wajah lama tersebut? Kalau hari Senin dan Selasa kemarin kita mendapatkan jawaban dari pertanyaan siapa sajakah sosok-sosok ataupun juga nama-nama yang nanti akan terpilih mengisi kabinet dari pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah, pada hari Rabu malam ini kita berharap juga akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan benar nggak Ibu Megawati akan bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Karena kabarnya dari tadi sudah begitu santer dan juga kediaman Ibu Megawati di Teguh Umar kabarnya juga sudah disiapkan untuk menyambut kedatangan Prabowo Subianto dan juga sejumlah tokoh elit Partai Politik Gerindra. Nah, nanti kita akan cari tahu jawabannya termasuk juga informasi yang disampaikan oleh rekan-rekan kami yang ada di lapangan saat ini. Tapi sambil menantikan kepastian mengenai hal ini, kita juga akan soroti mengenai konfigurasi ataupun juga formasi dari nama-nama yang mengisi kabinet dari Prabowo Subianto. Kalau awalnya kita dengarkan niatnya akan membentuk kabinet Zakon ataupun juga Zakon kabinet. Tapi sepertinya lebih kepada mengakomodir nama-nama yang ada di partai-partai politik. Termasuk kalau kita lihat ada 16 nama atau 17. Ini merupakan menteri yang juga ikut dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Apakah nama-nama ini hasil dari pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi yang berlangsung mulai dari di Pelataran, kemudian di Solo, apakah ini juga yang dimaksudkan oleh Presiden Jokowi sebagai transisi yang keberlanjutan? Untuk bisa membahas mengenai hal ini, sudah hadir di samping saya ada Mas Aryo Seno Bagaskoro dari PDIP yang mungkin nanti harusnya sih bisa spill dikit, bisa buka-buka, bener nggak ketemuan? Nah ini, kita nggak mau rumor Mas Seno, kita mau faktanya seperti apa, tapi nanti Mas Seno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Seno. Nanti bisa diberikan informasinya kepada masyarakat, begitu kan? Tapi juga akan memberikan pandangan mengenai hal ini, nama-nama yang terpilih untuk mengisi kabinet dari Prabowo Subianto. Mas Khairul Umam selaku pengamat politik juga akan memberikan pandangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Putri, malam Mas Mas Seno. Umam. Malam Pak Umam. Baik, dan juga sepertinya sudah bergabung di luar ada Pak Wihadi juga dari Gerindra yang juga akan bergabung bersama kita yang juga akan memberikan informasi termasuk saat ini juga sepertinya proses pembekalan masih terus berlangsung. Selamat malam Pak Wihadi. Selamat malam. Baik. Selamat malam semuanya. Ya, hingga saat ini masih terus berlangsung Pak pembekalan terhadap para calon menteri ini? Ya sepertinya memang sedang berlangsung dan ada beberapa yang memang sudah meninggal. Saya lihat dari laporan sudah meninggalkan lokasi, tentunya karena mungkin sudah selesai dan dilanjutkan mungkin besok kali. Baik, sudah ada yang meninggalkan. Kalau menurut dari jadwal sebenarnya
ya nanti sebenarnya sudah selesai kalau menurut jadwal sebentar. Oke, baik. Sudah selesai artinya juga bukan cuma para calon menteri ini yang bisa meninggalkan Hambalang. Pak Prabowo juga bisa meninggalkan Hambalang untuk merapat ke kediaman Bu Mega. Begitu Pak Wihadi? Nah itu saya belum terkonfirmasi. Baik, belum ada yang konfirmasi dari pihak Gerindra. Mas Seno, Ya. bagi bocoran dong. Mas Ya. Seno, betul nggak akan bertemu malam hari ini? Ya ini bukan bocoran ya, tapi kalau kita melihat memang kan analisis situasinya pertemuan itu bau-baunya akan terjadi dalam waktu yang sangat dekat. Ya. Tapi sejauh ini sampai malam hari ini saya rasa masih belum ada pertemuan. Oke. Kita melihat bahwa momentumnya masih ada, yaitu ya kalau bicara percakapan publik, percakapan banyak tokoh sepanjang setidaknya 1 bulan terakhir, itu kan mencari momentum yang pas itu sebelum pelantikan presiden. Betul. Sehingga ya kemungkinannya masih banyak, masih ada besok, masih ada H-1 dan masih ada pada saat hari H. Oke. Tapi yang pasti kemungkinan paling besar sepertinya bukan di malam hari ini. Baik, saya konfirmasi lagi untuk masyarakat juga yang sudah menanti-nantikan bukan malam hari ini pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo, begitu. Apalagi sih yang harus ditunggu? Karena kan juga kalau kita lihat Pak BG tadi kabarnya juga ikut pemberian materi juga di Hambalang. Nah ini kan gosipnya adalah bahwa Pak BG merupakan salah satu tokoh yang beririsan juga dengan PDIP. Betul nggak Mas Seno? Ya kalau bicara kedekatan Bu Mega dan PDI Perjuangan kan memang menjalin kedekatan dengan banyak tokoh, apalagi secara historis kita punya perjalanan panjang sebagai partai politik. Dan kalau bicara nama Pak Budi Gunawan, memang kan beliau adalah salah satu tokoh yang berpengaruh sangat sentral dalam konteks pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo di tahun 2019 yang lalu. Dan kemampuannya dalam memanage pemerintahan saya rasa tidak diragukan, sehingga terlepas dari apapun peran beliau itu, siapapun presiden terpilihnya pasti akan senang kalau punya menteri dengan kompetensi seperti Pak BG. Baik. Apakah Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar yang terpilih kemarin, itu pasti senang sekali kalau ada tokoh seperti Pak BG. Sehingga buat saya itu suatu dinamika yang wajar. Tapi dalam konteks pertemuan maupun komunikasi antara kami dengan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, itu terus kami jalin dengan baik. Faktanya kemarin kita melihat ada Mas Pramono Anung yang ikut hadir di Kartanegara dan menyampaikan pesan serta menerima pesan. Jadi buat kami... Pesannya apa Mas Seno? Ini kan banyak yang belum membuka nih. Pesannya apa sebenarnya yang disampaikan? Setidaknya 2 peran ya, atau 3 peran kalau Mas Pram itu hadir kemarin. Yang satu tentu harus tidak bisa dipungkiri, beliau adalah sekretaris kabinet selama 10 tahun. Sehingga kalau bicara momentum transisi pemerintahan, ada concern PDI Perjuangan di sana agar komitmen-komitmen mengenai berbagai tantangan geopolitik kita, persoalan dalam negeri kita bisa dituntaskan. Dan Mas Pram orang yang tepat untuk bicara itu, yang satu. Yang kedua, sebagai komunikator beliau juga punya hubungan yang sangat baik dengan banyak tokoh, yang mana saya rasa itu memberikan satu ruang bagi Mas Pram untuk membicarakan banyak hal, termasuk dalam konteks mengawal transisi pemerintahan yang baik. Apapun peran PDI Perjuangan nantinya, tapi dalam konteks transisi ini menjadi penting ada komunikasi. Yang ketiga tentu, apakah banyak yang tanya, apakah dalam momen itu Mas Pram juga menjadi calon menteri? Gitu. Saya rasa enggak ya, statusnya sampai sekarang tetap calon gubernur Jakarta, tetapi calon gubernur yang punya hubungan sangat baik dengan presiden terpilih, termasuk dengan Bu Mega. Saya rasa itu. Ya, atau mungkin saya tegaskan lagi untuk bisa menjadi lebih simpel, lebih sederhana. Mas Pram apakah kemudian datang ke Pak Prabowo menghadap untuk menyampaikan undangan dari Bu Mega untuk bertemu? Enggak, bukan itulah. Bukan tapi itu. Dalam konteks pertemuan kan sebenarnya nggak penting siapa yang ingin bertemu siapa, tetapi dalam konteks ini kedua-duanya dari kami maupun kubu Pak Prabowo menganggap kalaupun ada pertemuan itu, wacananya kan sudah mengemuka. Kalaupun ada pertemuan itu, saya rasa kita semua satu suara bahwa itu pertemuan yang melampaui hanya persoalan deal-deal politik dan pertemuan yang baik dalam konteks pemenang pileg dan pilpres. Itu saja. Baik, itu keterangan Mas Seno mewakili PDIP. Kalau Pak Wihadi, sebenarnya Gerindra sendiri Pak Wihadi, kapan ada rencana untuk bisa bertemu dengan Ibu Megawati? Apalagi kita tahu juga nama-nama yang mengisi kabinet juga sudah ada. Dan kita menunggu apakah kemudian nanti ada nama lagi perwakilan dari PDI Perjuangan yang juga akan dipilih untuk bisa membantu tugas dari Pak Prabowo Subianto, Pak Wihadi? Iya, sebenarnya kalau semuanya menanyakan kapan pertemuannya itu terjadi, tentunya bahwa pertemuan itu sedang akan dilakukan, tetapi kan masih mengaturnya ini kan masih belum pas waktunya saja. Dan tapi hubungan komunikasi antara PDI Perjuangan dengan Gerindra itu sudah cukup dekat dan sudah ada pembicaraan juga. Cuman kan ini
permasalahan pembicaraan pertemuan dengan Pak Prabowo dan Megawati, ini saya kira sesuatu hal yang memang semuanya menanyakan kepada kami, tentunya PD Perjuangan ditanyakan, Gerindra juga ditanyakan, tetapi apapun yang terjadi bahwa kita tunggu saja perkembangannya, dan ini kan proses yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo dengan memanggil audiensi para menteri dan segala macam, sebenarnya juga sudah mengakomodir daripada semua yang ada, unsur-unsur yang ada, dan juga kemudian tokoh-tokoh yang ada kita bisa lihat bersama pada saat audiensi maupun pembekalan hari ini. Jadi hal-hal seperti ini saya kira sesuatu hal yang memang kita berpikirnya adalah berpikir untuk kemajuan bangsa, dan kita untuk bekerja untuk bangsa. Jadi kita sama-sama kita pikir bahwa kita mempunyai sikap bahwa di sini adalah apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini dengan audiensi dan dengan pembekalan dan segala macam, itu adalah sesuatu hal yang memang kita semuanya sudah berpikir ke depan, melangkah ke depan, bukan hanya kita berbicara mengenai masalah bagaimana, apakah harus pertemuan itu terjadi kapan dan segala macam. Ini sesuatu hal yang bisa saja kapan saja itu terjadi, tapi kan ini kan ada proses yang harus dilalui oleh Pak Prabowo hingga saat ini kan. Jadi semuanya audiensi, terus kemudian pada saat tanggal 20 nanti sudah pelantikan, dan pada saat pelantikan itu kemudian langsung Pak Prabowo juga nanti akan melakukan satu dikumpulkan itu menteri ya kan di Magelang untuk dilakukan bersama-sama pembekalan yang berikutnya dengan apa yang nanti akan materi-materi yang akan disampaikan di sana. Jadi ini adalah merupakan rangkaian yang harus cepat dan harus cepat bekerja juga, jangan sampai kita ini terlarut dalam situasi sudah baru terus kemudian ini tidak bekerja, dan ini kan yang rugi juga masyarakat sendiri, rakyat sendiri yang rugi, karena pembangunan ini akan seakan-akan berhenti gitu. Kita nggak mau berhenti itu, Pak Prabowo tidak mau berhenti itu, sehingga waktu yang berjalan ini kita manfaatkan, Pak Prabowo manfaatkan untuk berjalan dengan proses yang cepat. Baik, Pak Wihadi, tapi sudah disiapkan kan Pak tempat ataupun juga kursi, baik itu sebagai menteri, wamen ataupun juga kepala lembaga setingkat kementerian untuk kader ataupun juga perwakilan dari Partai PDIP, Pak Wihadi? Sampai saat ini kan kita sudah lihat audiensi yang dilakukan oleh Pak Prabowo, dan beberapa hal yang kita lihat bahwa selama masih belum ada keputusan pengumuman menteri-menteri setelah adanya yang namanya pelantikan, tentunya ini pasti akan masih ada ruang dan masih akan ada beberapa hal yang bisa berubah, baik itu posisi, baik itu penambahan, itu masih saja bisa berubah kan semuanya. Ini kan belum ada kepastian sebelum Pak Prabowo dilantik dan kemudian menunjuk menteri-menterinya siapa yang sudah akan nanti benar-benar membantu, dan posisi-posisi apa dari para tokoh dan para akademisi profesional yang dipanggil Pak Prabowo selama ini. Baik. Mas Umam, kita menerka apakah masih ada posisi tersisa yang disiapkan juga disediakan oleh Pak Prabowo untuk kader dari PDI Perjuangan, atau tadi karena kabarnya Pak Budi Gunawan ini mengikuti pembekalan di Hambalang, memang sosok yang satu ini yang disebut beririsan ataupun juga mewakili dengan PDIP, Mas Umam? Memang misteri besar, karena bagaimanapun juga positioning dari PDIP betul-betul ditunggu per hari ini untuk memberikan kepastian apakah menjadi bagian atau di luar pemerintahan. Tapi begini, kalau misal kemudian Pak BG yang kemudian akan diajukan dari PDIP, tetapi di saat yang sama Pak BG sendiri seolah kemudian tidak secara langsung menjadi representasi dari PDIP, tetapi sudah semua orang tahu, mafhum nas, semua orang sudah tahu bahwa Pak BG menjadi bagian dari let's say keluarga besar PDIP. Nah, hal itu kemudian mengindikasikan apakah kemudian PDIP sendiri masih mencoba untuk bernegosiasi, berkompromi, barangkali tetap memberikan dukungan dalam kerangka besar pemerintahan. Ada nama-nama orang-orang dari PDIP yang dimasukkan, meskipun bukan kader utamanya, tetapi beririsan di sana. Tetapi kemudian di saat yang sama PDIP tampaknya mencoba untuk tetap menjaga posisi sebagai kekuatan sentral yang siap untuk menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah.
Nah, dalam konteks ini barangkali ini yang kemudian kita tunggu-tunggu. Apakah PDIP clear posisinya menjadi bagian dari pemerintahan ataukah akan seperti yang kemarin beberapa sinyalemen banyak berkembang ya di antara para senior-senior di PDIP tampaknya ingin memainkan dua strategi double bukan double standard tetapi ya strategi ganda. Dalam satu sisi memberikan dukungan secara politik. Ada orang-orang PDIP meskipun bukan kader intinya, tetapi supaya kemudian PDIP tidak kehilangan basis pemilih loyal, termasuk juga dalam konteks narasi ya, kita cermati di Rapimnas, Rakernas kemarin, sikap PDIP terhadap hasil pemilu 2024 sangat clear. Menolak, menganggap ini menjadi bagian dari proses kemunduran demokrasi yang begitu yang terjadi kemarin, maka kemudian ini harus di-maintain. Nah, PDIP tampaknya masih berhitung betul, dan saya sendiri agak kurang begitu yakin apakah pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega betul-betul kemudian akan mengklirkan positioning itu, ataukah sebenarnya memberikan dukungan, tetapi tetap berharap ada ruang tersisa lagi bagi PDIP untuk tetap bisa bersuara kritis kepada pemerintah ke depan. Baik, Mas Heno, soal strategi ganda tadi yang sempat dikatakan oleh Mas Umam nanti silakan dijelaskan. Apakah betul PDIP punya rencana seperti itu? Termasuk juga nanti kita akan lihat kembali nama-nama dari beberapa menteri, 16-17 menteri yang saat ini juga sudah bekerja bersama Pak Presiden Joko Widodo, ternyata dipilih lagi oleh Prabowo Subianto. Apakah ini merupakan nama-nama titipan dari Pak Jokowi? Nanti akan kita bahas setelah jeda berikut ini. Tadi sebelum jeda kami sudah tayangkan ada 8 nama dari menteri yang bekerja sama dengan Presiden Joko Widodo dan kembali dipanggil ke Kertanegara. Nah, Presiden Joko Widodo merespon 16 menterinya yang berpeluang masuk dalam kabinet Prabowo Gibran. Jokowi juga menyebut itu adalah hak prerogatif Presiden terpilih sekaligus bentuk keberlanjutan pemerintahan. Itu adalah hak prerogatif Presiden terpilih Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Itu hak prerogatif. Siapapun yang dipilih, kita semuanya menghargai. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, melalui pengalaman beliau bergaul, berinteraksi dengan para menteri selama 5 tahun. Dan memang hampir tim ekonomi yang ada memang, yaitu yang namanya keberlanjutan, yaitu. Ya, itu yang namanya keberlanjutan, kata Pak Jokowi. Jadi poinnya di situ kita akan bahas mengenai hal ini juga. Apakah kemudian nama-nama, ada 16 nama menteri yang kemudian terpilih lagi oleh Prabowo Subianto memang merupakan tujuan dari transisi yang disiapkan juga dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tapi sebelumnya kami akan juga sajikan nama-nama dari sosok-sosok menteri yang saat ini juga sepertinya akan mendapatkan kepercayaan dari Prabowo Subianto. Nah, kita lihat di belakang dan juga ini menjadi menteri pada saat pemerintahan Joko Widodo. Kita lihat Mas AHY, Menteri ATR BPN yang juga merupakan ketum Partai Demokrat. Dinilai juga memberikan kontribusi untuk mengantarkan Prabowo Subianto meraih kemenangan. Kemudian juga ada Pak Tito Karnavian sebagai Mendagri. Kemudian juga Pak Zulhas selaku Ketua Umum PAN. Dan juga Menteri Perdagangan saat ini dia Ketum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia yang juga menjabat sebagai Menteri ESDM. Kemudian Pak Pratikno selaku Menseknek yang juga dipanggil. Nah, ini Mas Dito Aryo Tejo selaku Menpora yang awalnya kabarnya tidak akan terpilih lagi tapi kemudian ternyata ikut dipanggil ke Kertanegara. Ada Menteri BUMN Erick Thohir dan juga ini Budi Gunadi Sadikin selaku Menkes. Amran Sulaiman Menteri Pertanian. Kemudian juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Supatman Andi Aktas yang juga merupakan kader dari Gerindra. Kemudian juga Sri Mulyani Menteri Keuangan. Ini tadinya awalnya isunya Mas Umam sempat tidak akan dimasukkan dalam Prabowo Subianto. Tapi ternyata Pak Prabowo akan mempercayakan tugas sebagai Menkyu lagi kepadanya. Kemudian ini Gus Ipul atau Cak Ipul perwakilan dari NU. Kemudian juga Agung Gumiwang Kartasasmita dari Golkar. Itulah nama-nama tadi yang dipercaya
untuk bisa kembali menjalankan tugas bersama Prabowo Subianto. Saya masih ingin menyoroti mengenai keberlanjutan, mengenai transisi, tapi saya tergelitik juga sebelum membahas mengenai hal itu. Kita lanjutkan tadi apa yang dikatakan Mas Umam. Betulkah kemudian PDIP akan menjalankan strategi ganda seperti yang disampaikan oleh Mas Umam? Mas Seno? Ya, PDI Perjuangan punya portofolio politik di dalam konteks pemerintahan, baik di dalam maupun di luar. Maka dalam itu kan bisa menjadi satu ukuran bagaimana PDI Perjuangan sebagai partai politik menyikapi suatu pemerintahan. Di dalam pemerintahan pernah, di luar pernah, melawan pemerintah pernah pada waktu Orde Baru, lalu memperjuangkan pemerintah juga pernah. Artinya menang kalah biasa di dalam di luar, kita sangat paham bagaimana etika dan kultur kepemerintahan sepanjang Republik Indonesia ini belajar demokrasi pasca reformasi. Nah, dalam konteks itu saya rasa kita punya satu panduan dalam bergerak dan mengambil sikap politik, yaitu ya objektivitas dan kritisisme. Pada saat di luar pemerintah, apabila ada kebijakan yang baik, tentu kita akan mendukung sepenuhnya. Meskipun kita tidak ada satupun misalnya nama kader kami ataupun orang-orang yang dekat terafiliasi dengan kami di pemerintahan Pak SBY beberapa waktu sebelum Pak Jokowi. Lalu pada waktu kami menang pemilu di Pak Jokowi, kami di dalam pemerintahan. Pada saat ada kebijakan yang kami anggap ini adalah kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, tidak berpihak pada visi PDI Perjuangan. Contohnya soal impor beras bagi negara agraris di era pemerintahan Pak Jokowi kemarin. Kita juga melancarkan kritik sebagai satu partai. Pada saat ada backlash atau backsliding demokrasi yang itu banyak diperbincangkan oleh berbagai tokoh, ya kita juga bersuara. Artinya apa? Tidak menghalangi kritisisme PDI Perjuangan pada saat ada kader kami di dalam. Apalagi di luar pun juga sama, kita juga tetap memberikan support yang objektif pada saat program pemerintah perlu didukung. Jadi siapapun nama-namanya, saya rasa kalau itu beredar sekarang ada beberapa nama yang muncul. Sejauh ini kan nama-nama ini tidak ber-KTA PDI Perjuangan, satu secara formal. Yang kedua, kalaupun ada kedekatan dengan kami, bukan berarti lalu kemudian kita akan lempeng-lempeng saja. Pada saat dalam konteks ini kita akan membagi tugas yang baik, di legislatif pun peran fungsi kontrol dan check and balance akan terus dilakukan. Apalagi sebenarnya sikap resmi partai apakah nanti akan di dalam atau di luar, mendukung atau tidak, itu kan secara kolektif sebenarnya diambil di Kongres. Itu nanti oleh keputusan ketum. Jadi nanti masih ada cukup waktu, tapi perjalanan politik menunjukkan bahwa kita bisa tetap menjaga nilai kritis itu. Oke, baik. Kita beralih berbicara mengenai nama-nama dari Menteri Jokowi yang saat ini kemudian terpilih lagi. Pak Wihadi, apakah kemudian nama-nama ini hasil dari pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi yang sepertinya cukup intens, cukup private, ada di pelataran Jakarta, bahkan sampai bertemu 1,5 jam di Solo, ditemani Mas Gibran juga di sana. Pak Wihadi. Ya, pertama kita harus tahu bahwa sejak awal pada saat kampanye, Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa keberlanjutan pemerintahan ini dan meneruskan apa yang sudah baik dan juga menyempurnakan apa yang masih perlu disempurnakan. Nah, ini kan memang basis daripada basic daripada pada saat kita kampanye, dan kita pada saat kita kampanye pun kita memberikan hal itu sebagai tujuan kita, bahwa kita adalah memang untuk melanjutkan. Nah, kalau kita melihat sekarang ini, tentunya bahwa kita dari menteri-menteri yang ada, kalau kita melihat, itu menteri-menteri itu juga ada beberapa yang memang merupakan ketua dan juga wakil daripada partai pendukung. Ini yang memang sudah jadi menteri. Nah, tentunya bahwa dengan ada keberlanjutan, tentu ada sesuatu hal yang memang kita lihat bahwa kinerja yang baik, dan juga kita melihat bahwa disinilah kita tidak perlu berburuk prasangka apakah ini Pak Jokowi atau tidak, tetapi permasalahannya adalah sekarang ini kita adanya sesuatu hal yang memang harus ada stabilitas daripada permasalahan ekonomi, stabilitas daripada keamanan, dan stabilitas daripada politik juga. Dan inilah yang mesti harus dilihat, bahwa bagaimana menteri-menteri yang ada sekarang ini, dan kita harus usung keberlanjutan sehingga apa yang kita lihat sekarang ini tidak ada suatu gejolak dan tidak menjadi instabilitas, dan kemudian masyarakat sendirilah yang nanti melihat bahwa pemerintahan ini dalam waktu yang sekian lama itu tidak memuaskan. Nah, inilah yang dikatakan Pak Prabowo bahwa kita harus ada keberlanjutan. Nah, keberlanjutan inilah yang kita coba bahwa
menteri-menteri kita kalau lihat menteri-menteri ekonomi, bahwa memang menteri-menteri ekonomi yang kita lihat di sini adalah menteri-menteri ekonomi yang akan melanjutkan program-program kerja ini. Karena apa? Karena kita melihat bahwa ekonomi global tidak sedang baik-baik saja. Perang ada di mana-mana. Nah, ini yang masyarakat harus tahu, bahwa dalam situasi seperti ini kita tidak mungkin kita ini mau coba-coba. Kita harus melihat bahwa apa yang sudah ada sekarang ini dan apa yang sudah dicapai sekarang ini harus dilanjutkan, harus ada stabilitas. Kalau tidak, bagaimana kita menghadapi situasi global yang saat ini? Nah, inilah kenapa bahwa keberlanjutan ini dan menteri-menteri yang ada ini perlu yang kita namakan bahwa harus ada keberlanjutan, dan memang dipilih kembali oleh Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo selama 5 tahun sebagai sejawat sesama menteri, tentunya juga sudah melihat kinerja daripada masing-masing menteri, mana yang baik dan mana yang memang perlu dilanjutkan. Dan ini sesuatu hal yang sebenarnya hal yang memang ada untuk kepentingan kita semuanya. Dan kita melihat misalnya tadi disampaikan seperti Pak Tito, pada saat ini kita ini sedang menghadapi pilkada serentak. Nah, pilkada serentak ini membutuhkan bagaimana yang namanya peran daripada Kemendagri juga. Nah, inilah yang mesti harus dilihat juga, bahwa ini kita perlu ada stabilitas politik juga, stabilitas keamanan, dan juga secara ekonomi kita harus stabil. Dan satu hal lagi, bahwa memang Pak Prabowo mengusung keberlanjutan untuk pemerintahan ke depan. Baik, peran-peran kunci Mas Umam terutama di bidang perekonomian masih akan digawangi oleh orang-orang yang sama. Kepercayaan yang diberikan kepada Pak Prabowo Subianto, kepada menteri-menteri yang kemarin juga menjabat di pemerintahan Jokowi. Bacaannya Mas Umam seperti apa? Murni keberlanjutan atau sebenarnya ada rencana-rencana lain? Tapi nanti Mas Umam, setelah jeda kami akan segera kembali saat lagi. Melanjutkan perbincangan, kita kembali lihat bagaimana suasana di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang. Memang sejak pagi tadi dilakukan pembekalan terhadap sejumlah sosok atau sejumlah tokoh yang akan menjadi menteri, membantu kerja dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah, ini sepertinya sudah mulai meninggalkan Hambalang dan kembali ke kediaman masing-masing, karena kabarnya besok juga akan dilanjutkan kembali pembekalan ini. Kita masih akan tunggu. Dan apakah kemudian dengan usainya pembekalan di Hambalang ini artinya juga Pak Prabowo Subianto bisa meninggalkan Hambalang dan juga bisa langsung segera menuju ke Teuku Umar? Itu masih menjadi misteri. Mas Heno tadi meyakini bahwa sepertinya bukan malam hari ini dan mungkin juga bisa besok, tapi kita masih menantikan segala sesuatu yang berhubungan dengan pertemuan dari dua tokoh ini masih bersifat dinamis, seperti juga dengan hawa politik yang selalu berkembang selama ini. Kita lihat berada di dalam mobilnya para tokoh-tokoh ini, menteri di kabinet pemerintahan berikutnya di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rekan-rekan media juga menantikan di sana. Ada beberapa materi memang yang disampaikan oleh para narasumber yang memberikan pengarahan, termasuk juga materi di bidang geopolitik. Acara berlangsung seperti dengan jadwal, mulai pukul 9 pagi tadi. Kita lihat apakah akan bisa memberikan pernyataan kepada media. Baik, ini Gus Ipul sudah ditodong rekan-rekan media, kita dengarkan. Ada arahan khusus nggak, Pak? Baik, Menteri Sosial Saifullah Yusuf masuk kembali ke dalam mobilnya, tidak memberikan keterangan yang berarti kepada media, dan satu persatu memang peserta dari pembekalan ini meninggalkan tempat acara. Kita masih lihat, kita akan coba, memang agak susah kami dari studio untuk bisa melihat siapa yang ada di dalam mobil tersebut karena terhalang juga oleh rekan-rekan media. Kami bisa berikan informasi bahwa pembekalan di Hambalang ini masih akan terus berlangsung pada esok hari Kamis 17 Oktober, dan rencananya esok akan mulai pada pukul 9 pagi. Kalau hari ini berbicara banyak mengenai geopolitik dan juga apa pengaruhnya konflik geopolitik ini terhadap eksistensi Indonesia. Besok rencananya juga akan ada arahan terkait juga dengan perkembangan teknologi
yang saat ini terjadi, termasuk juga soal AI atau Artificial Intelligence. Kita akan kembali lihat memang satu persatu dari calon Menteri Kabinet Prabowo Subianto sudah meninggalkan kediaman di Hambalang. Walaupun kembali kita susah untuk bisa melihat dengan jelas siapa saja sosok-sosok ini. Ya, baik, tadi kita lihat Jaksa Agung Burhanuddin, sebelumnya juga Pak Abdul Muti. Ya. Mas Umam, apa yang kalau melihat seperti ini, apakah ini memang sebuah treatment khusus, mengadakan Hambalang retreat, ada kemudian pemberian materi-materi agar mungkin mereka semua sevisi menjalankan program Pak Prabowo Subianto? Ya, memang secara umum apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan Hambalang retreat ini seolah kemudian mengingatkan kita ya pada tradisi di kepemimpinan militer. Jadi sebelum memulai penugasan, maka kemudian harus dilakukan pembacaan secara matang atas apa yang harus dilakukan ke depan. Tapi bahwa kalau misal di hari ini membahas tentang konteks geopolitics, kemudian konteks hal-hal yang sifatnya cukup strategis bagi ekonomi di Indonesia, memang itu menjadi hal yang cukup relevan. Karena bagaimanapun juga kondisi ekonomi kita tampaknya memang cukup vulnerable terhadap situasi global. Kalau misal kita cermati, penerimaan negara di tahun lalu itu sekitar 2.999 triliun. Kemudian di tahun depan itu diproyeksikan sekitar 3.005 triliun. Nah, tetapi dengan pendapatan itu di aspek foreign debt atau utang luar negeri, itu anggaran ada sekitar 45 triliun. Maaf, 45% dari 3.005 triliun itu yang harus digunakan untuk membayar bunga utang luar negeri itu. Itu ada di sekitar angka 1.350 sampai 1.400 triliun. Artinya bahwa hal itu akan berdampak signifikan terhadap APBN di Indonesia. Nah, belum lagi kemudian nanti akan ada transfer daerah ya, melalui DAU, DAK itu di angka sekitar 25%, 26%. Maka kemudian hal ini menegaskan bahwa dalam aspek ruang fiskal di Indonesia memang sedang kurang optimal. Ekonomi negara, ekonomi dunia juga sedang tidak baik-baik saja. Nah, kaitannya terkait dengan konteks geopolitics ini, kita belajar dari apa yang terjadi kemarin di perang antara Rusia dan juga Ukraine. Perang terjadi di Eropa Timur, tetapi kemudian terbukti mampu menghadirkan disrupsi ekonomi global. Karena rantai pasokan luar biasa. Dan impact-nya di Indonesia juga terdampak. Harga BBM meningkat, kemudian harga-harga komoditas juga meningkat, dan kemudian fluktuasi rupiah juga terdampak. Nah, hal sama saat ini juga sedang mengalami situasi yang istilah teman-teman di kajian International Studies itu VUCA, volatile, uncertainty, dan banyak ketidakpastian ke depan. Karena memang situasi terjadi di Timur Tengah antara Israel dengan Palestina, terutama awalnya di jalur Gaza. Tetapi kalau misal kemudian kita cermati saat ini terjadi perluasan sampai kemudian melibatkan Iran dan juga Lebanon. Pertarungannya kemudian apakah akan ada erratic leader? Erratic leader, pemimpin yang tidak mudah diterka sehingga kemudian dia mampu melakukan apa yang disebut dengan strategic miscalculation. Nah, kalau misal kemudian Iran kemudian kemarin melakukan serangan kepada Israel, kemudian Benyamin Netanyahu sendiri kemudian melakukan ancaman untuk melakukan serangan balik. Dan kalau serangan balik itu menggunakan mass destruction weapon, dalam konteks ini nuklir, maka ini akan menciptakan sebuah ancaman luar biasa. Ataupun kalau misal tidak nuklir, dia melakukan serangan terhadap terusan Suez, maka impact-nya akan terjadi disrupsi luar biasa dalam konteks ekonomi global. Dalam konteks komoditas tertentu saja, misalnya bicara tentang minyak, bicara tentang gas, tentu impact-nya luar biasa. Pertanyaannya, dengan kondisi fiskal kita yang sedang kurang baik-baik saja, kalau misal situasi itu terjadi, apakah negara memiliki kapasitas untuk memberikan subsidi kepada kebutuhan subsidi kita dalam konteks BBM yang impact-nya bukan hanya pada masyarakat, tetapi juga pada korporasi dan lain sebagainya. Nah, ini situasi ekonomi dunia dan juga Indonesia yang akan sangat ditentukan oleh situasi global saat ini. Nah, itu yang tampaknya menjadi concern betul. Pak Prabowo dengan latar belakang militer, dia juga memahami konteks dinamika geopolitics,
tampaknya cukup sensitif. Nah, oleh karena itu hal ini terkait dengan pesan Pak Prabowo ke sejumlah calon menteri kemarin yang juga fokus untuk menyampaikan hati-hati dengan kebocoran APBN. Ya. Karena situasi fiskal kurang memadai, Betul. kemudian jangan sampai kebocoran semakin meluas terjadi, dan impactnya kalau misal ada uncertainty Baik. dalam konteks ini, jangan sampai kemudian impactnya Ya. terjadi secara mendasar pada ekonomi Indonesia ke depan. Baik, tantangan ekonomi memang dihadapi Indonesia, Pak Wihadi, apalagi sejalan dengan konflik geopolitik yang saat ini juga sedang mengemuka. Nah, bicara mengenai keuangan dari negara kita, bicara juga mengenai anggaran, adanya jumlah menteri yang semakin membengkak, pemekaran dari kementerian ini tentunya juga membutuhkan anggaran yang begitu besar, Pak Wihadi. Kita harus melihat bahwa pembengkakan menteri ini bukan berarti bahwa membuat unit-unit kerja baru, tetapi justru pemecahan daripada kementerian-kementerian ini adalah justru lebih memfokuskan dan mengefektivitaskan kementerian-kementerian yang dirasa tidak efektif dalam hal-hal tertentu. Jadi hal yang misalnya kita melihat bahwa ada satu kementerian yang harusnya bisa berkonsentrasi menjadi dua misalnya koperasi dan UMKM misalnya. Dan koperasi dan UMKM, jadi menterinya pada saat mana yang harus diprioritaskan, UMKM atau koperasi. Kadang-kadang hal ini akan menjadi sesuatu yang rancu, sesuatu hal yang kadang-kadang kementerian itu tidak fokus. Nah, disinilah yang harus kita lihat bahwa pemisahan kementerian ini adalah untuk bagaimana memfokuskan kinerja dan juga memberikan efektivitas daripada kementerian itu. Jadi ini bukan berarti menciptakan kementerian baru, tapi kementerian yang sudah ada itu kita akan lebih banyak dan kita lebih fokuskan dengan lebih membagi daripada kementerian-kementerian itu. Jadi inilah yang mesti harus dipahami bahwa seakan-akan bahwa kementerian itu akan membengkak. Kita tidak akan melakukan pembengkakan itu dengan membengkaknya APBN itu mengaruhi daripada ekonomi kita, asumsi kita, bukan. Kita sudah menentukan APBN kita 2025 di 2024 ini dengan adanya angka baseline. Nah, angka baseline ini kan memang kita persiapkan di mana pada saat nanti kita ada kementerian-kementerian baru dan ini dengan anggaran yang kita tahu bahwa anggaran yang sekarang kementerian itu adalah anggaran yang sangat minim karena baseline. Nah, pada saat nanti kita melihat bahwa normal anggaran untuk ke depan untuk operasional daripada kementerian itu sudah kita persiapkan. Jadi ini tetap bahwa kita menjaga APBN-nya ini dengan sangat hati-hati. Justru inilah kita melihat bahwa keberlanjutan daripada Pak Prabowo dan kehati-hatian Pak Prabowo dalam menentukan menteri-menteri ekonominya, ini kita semuanya lihat bahwa ini harus kita jalankan dengan benar-benar dan kita harus jaga nama APBN kita. Jadi hal seperti ini sebenarnya bukan menjadi suatu isu yang seakan-akan kita memboroskan keuangan negara, bukan seperti itu. Tetapi kita justru memfokuskan dan mengefektifkan kementerian-kementerian yang mungkin kita lihat bahwa ini terlalu besar dan tidak fokus dalam bidang-bidang yang memang harus ditangani oleh mereka karena banyaknya bidang dari kementerian itu yang harus dilakukan. Oke, baik Pak Wihadi, terima kasih sudah berkenan untuk bisa memberikan informasi ini kepada kami, sudah bergabung dalam perbincangan kami. Kita akan terus tunggu Pak, termasuk juga rencana pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati dan juga besok masih ada hari kedua pembekalan terhadap para calon menteri. Sekali lagi terima kasih, selamat malam Pak Wihadi. Dan juga Mas Seno, silakan penutup singkat Mas Seno. Oh iya, saya rasa ini kalau bicara tentang nama-nama menteri yang muncul, ini kan ada ruang beberapa hari bagi publik untuk bisa membaca dan menanggapi nama-nama yang muncul. Beauty contest ini menunjukkan gitu ya, sebelum pelantikan di istana nanti yang hari H itu kemudian tinggal jalan. Maka kalau kita melihat komposisinya sekarang, ya tantangannya adalah apakah pada saat kemarin para menteri ini sudah menjabat, apakah tidak ada PR? Pasti ada banyak PR. Dan catatannya saya rasa baik dari pakar ekonomi maupun dari pemerhati demokrasi, saya rasa ada cukup banyak catatan tentang bagaimana di pemerintahan kabinet yang lalu saja ada PR-PR yang belum tuntas. Di demokrasi kita lihat ada backsliding demokrasi, banyak kalangan perguruan tinggi dan elemen civil society yang memberikan peringatan darurat. Di soal ekonomi juga kita melihat ada penurunan angka kelas menengah yang menjadi golongan prekariat atau menjadi semakin rentan, apalagi pasca situasi COVID. Lalu bagaimana kemudian kita juga punya problem terkait dengan hutang di ekonomi. Dalam persoalan tersebut saya rasa dream team yang berusaha dibangun Pak Prabowo ini kan ada nama-nama orang lama yang itu sebelumnya juga kita sudah tahu. Artinya metodenya adalah metode keberlanjutan.
Apakah metode keberlanjutan itu akan bisa memberikan suatu terobosan solusi atau tidak? Ini yang menjadi harapan bagi kita. Dan alat ujinya sebenarnya adalah bukan sekarang, tetapi pasca nanti sudah bekerja 1-2 bulan ke depan, apakah bisa bekerja efektif sesuai dengan yang disampaikan atau tidak? Baik. Persoalannya kan kita tidak mau mengulang masalah yang sama, reshuffle berulang-ulang, gonta-ganti, bongkar pasang kabinet, seperti pemerintahan yang lalu. Itu catatannya. Baik, Mas Seno terima kasih, Mas Umam terima kasih. Sampai Terima kasih, juga kita Mbak Putri. lihat di layar kaca, ini kembali ke pulang. Satu persatu para calon menteri meninggalkan tempat kediaman Prabowo Subianto di Hambali.